Seseorang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Waktu itu saya bilang bahwa orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tidak membaca kitab sucimu, tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu ingin menunjukkan Islam itu agama yang menyenangkan, caranya adalah tunjukkan dengan akhlak dan perbuatanmu yang menyenangkan. Maka subhanallah, satu ketika saya dapat teman artis dari Thailand, profesinya sebagai seorang DJ, disc jockey, FDJ, female disc jockey, seorang perempuan dari Thailand. Namanya siapa? Katy Butterfly. Dulu ketemu saya di klub malam di Bali, di Bose VVIP Club. Mohon maaf mas, kalau lagi nge-DJ, subhanallah, hanya pakai kotang dan sempakan tok. Untungnya saya melindungi mata saya dengan kacamata hitam, sehingga ketika melotot tidak kelihatan. Saat itu kemudian dia tertarik dengan cara beragama saya. Puncaknya adalah ketika dia setiap pulang dari kerja ke kosannya, dia begitu nyaman mendengarkan suara adzan. Dan subhanallah, beberapa tahun kemudian akhirnya sang DJ ini memutuskan untuk masuk Islam. Demikian juga beberapa saat yang lalu saya ketemu dengan artis jebolan Indonesian Idol, namanya Nania Yusuf dari Kediri. Nania Idol, dia satu angkatan dengan Judika. Tahun 2009 dia murtad, keluar dari Islam. Kemudian tahun 2001, tahun 2021 Nania Yusuf ketemu dengan saya. Dia bertanya beberapa hal tentang Islam. 1 tahun kemudian, tahun 2022, setelah 11 tahun Nania Yusuf murtad, akhirnya kembali ke pangkuan Islam. Pertanyaannya begini, kok bisa? Iya, karena saya meyakini Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Artinya apa? Islam itu hadir untuk semua alam, tidak hanya untuk orang Islam. Makanya apa? Bagaimana kemudian Islam ini bisa diterima dengan baik? Caranya adalah sampaikan Islam dengan cara-cara yang asik. Makanya mohon maaf Bapak Ibu guru, kenapa kalau saya ngaji itu saya buat guyon? Uripmu ki wis kakean masalah. Suami istri pertengkaran gara-gara anaknya belum bayar SPP. Bu guru kepikiran tunjangannya nggak naik-naik, SK-nya digadekan di bank. Nah, semua yang hadir punya masalah. Persoalannya adalah kenapa ngaji itu justru nambahi masalah. Maka kemudian apa? Gus Miftah hadir menyelesaikan masalah tanpa makalah. Tanpa makalah. Makanya mohon maaf kalau kajian orasi kebangsaan seperti ini mas, itu saya buat lebih santai lagi, tapi mohon maaf kemasannya nggak kayak pengajian, supaya dianggap produk pinter didik lah gitu. Nah, maka saya nanti akan sampaikan kepada adik-adik, nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab. Yang berani bertanya saya kasih hadiah uang dan kaos. Tak kasih. Loh, maklum mau kiai sugih toh. Makanya kemarin saya telepon Pak Kapolres, Pak Kapolres coba cari sekolah di Jombang, saya mau datang. Nanti biayanya bagaimana Gus? Saya sendiri. Kalau ngenteni SMA N2 Jombang undang saya, orang anggaran mas, orang. Makanya saya niati datang karena cinta. Makanya saya bilang cintaku pada SMA N2 Jombang seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Makanya adik-adik silakan nanti dipersiapkan pertanyaan. Walaupun ekspektasi saya sebenarnya salah, saya berharap semua siswa ikut kajian. Ternyata sama Pak Kepala Sekolah cuma dikasih kelas 12 tok. Ya gak apa-apa lah ngirit. Wong yo ora anggaran. Bapak Kepala Sekolah dan para Dewan Guru yang saya muliakan, jadi gini, kenapa saya tadinya maunya semuanya Pak? Karena biar efektif sekali saya jalan. Karena saya di mana-mana yang ikut kajian, anak-anak sekolah bisa 2.000, 3.000. Ya cuma
di sini yang paling sedikit. Nah, ya kembali maklum. Nah, jadi kawan-kawan begini, tanggal 10 Juni saya diundang oleh Presiden untuk memberikan kajian di acara HUT Emas HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saat itu saya diminta untuk berbicara ekonomi berkah bangsa Indonesia. Bagaimana kemudian bangsa Indonesia memiliki ekonomi yang berkah, kira-kira begitulah. Dan itu terbukti, Mas. Malaysia 10 tahun yang lalu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Tapi hari ini Anda tahu Malaysia bangkrut. Ekonomi Malaysia hari ini di bawah jauh Indonesia. Walaupun ya mohon maaf katakanlah Indonesia kemarin BBM baru naik, tapi santai saja. Ternyata BBM naik kita masih bisa beli. Makanya kemarin saya ketemu kawan saya India, dia bilang kami hebat Gus di India. Kenapa? Punya satu keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Saya bilang Anda jangan sombong, punya mahal satu kok bangga. Di Indonesia apa-apa mahal saya nggak bangga, saya bilang. Tapi walaupun apa-apa mahal, ternyata kemampuan bangsa ini kuat untuk membeli, Bu. Makanya aneh, kamu kuat beli motor tapi nggak kuat beli bensin. Podo karo kowe duwe HP tapi ra kuat tuku pulsa. Makanya banyak siswa punya HP tapi miskin kuota. Miskin kuota. Makanya kemana-mana cari wifi. Nah, makanya IndiHome solusinya. Lah nyatane aku sore ini yang mergo IndiHome kok. Nah, saat itu Presiden kemudian memanggil saya mengatakan apa? Gus, itu kok Jawa Timur sampai 37% ya terpapar paham radikalisme, bisa nggak dibantu untuk memberikan pemahaman moderasi yang baik kepada para siswa? Adik-adik sekalian yang saya cintai, tolong Anda catat ya, nanti siapa tahu saya tanya kemudian kamu jawab atau kamu yang bertanya saya jawab. Nah, satu orang saya tanya saya, tak kasih kau sama uang 300.000, orang apa. Nah, dalam Al-Quran Al-Baqarah 143 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Wasat itu artinya tengah-tengah, maka moderat itu artinya di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau ini tongkat saya dikatakan wasatiyah atau wasat atau wasit orangnya, itu berarti posisi kita itu di tengah-tengah, nggak boleh terlalu kanan, nggak boleh terlalu kiri. Wasat atau moderat itu bisa dilakukan dan bisa dipraktekkan di dalam praktek beragama dan berbangsa. Contoh dalam beragama seumpamanya kita dituntut untuk menjadi umat yang wasatiyah, tidak cenderung ke kanan, tidak cenderung ke kiri. Posisi kita di mana? Di tengah-tengah. Maka kenapa kemudian ada bahasa khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah saja, yang sedang-sedang saja. Makanya mbak-mbaknya besok kalau cari suami yang sedang-sedang saja itu. Kelihatannya terlalu kaya, bono numpak mobil bapak nih. Nah, ketoke kiri, bono tenan. Nah, itu. Makanya ya. Makanya cowok-cowok santri siswa itu ingat nih, cewek itu paling tidak suka dengan 3 tipe cowok. 1 omong kosong, 2 otak kosong, 3 dompet kosong. Itu paling nggak suka. Makanya cowok harus ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Betul mbak? Betul. Catat. Makanya nggak ada sebenarnya cewek matri, yang ada cowok kiri. Ya santai mas, ini masih awal, perempuan kita muliakan, nanti di akhir mereka kita bantai. Santai aja, santai wae, wales. Yang jelas cewek itu hatinya seperti rekening bank, artinya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Nah, makanya kemarin pas pernikahan Deddy Corbuzier itu istrinya si Sabrina tanya sama saya, kebetulan saya memberikan nasihat pernikahan. Saya itu spesialis nasihat pernikahan kepada teman-teman artis. Sorry dia yang ganteng. Sabrina tanya sama saya, Gus,
Ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Nah. Mila cawe tak kira ini glowing tapi sikile ya Allah. Maka rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Wong wedok kira ini wow, kakinya weh menjijikkan. Ya Allah, ya Allah. Oh, tapi saya sepakat mas, wajah itu dirawat bukan diedit. Saya itu tersinggung kalau ada anak-anak posting foto diedit cakep-cakep baru kemudian diposting. Saya tersinggung kalau ada orang posting foto diedit dulu baru diposting, diedit cakep-cakep baru diposting. Kasihan saya yang sudah cakep dikira editan. Nah, yang jelas cantik itu tidak harus putih deh, tapi harus cewek. Mau lanang kok ayu ya lucu. Nah, kalimat moderat itu dari bahasa Inggris moderation, yang artinya apa? Di tengah-tengah. Maka di Indonesia hari ini banyak praktek beragama yang tidak menggambarkan moderat itu sendiri. Padahal kita dicontohkan oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kemudian beliau selaku Nabi mampu memberikan contoh moderasi dengan sangat indah. Salah satu buktinya adalah ketika ada orang meninggal dunia, beliau orang Yahudi, kemudian ketika jenazah itu diberangkatkan, Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri untuk menghormati keberadaan jenazah itu. Ketika kemudian para sahabat bertanya, wahai Nabi, kenapa anda berdiri? Dia hanya seorang Yahudi. Apa jawaban Nabi Muhammad? Kalau kamu tidak bisa menghormati sukunya, kalau kamu tidak bisa menghormati agamanya, hormatilah dia sesama anak manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita perlu ingat, di dalam beragama Al-Quran mengatakan, faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Yang mau beriman berimanlah, yang mau kafir kafirlah. Allah begitu demokrasi. Kamu mau beragama Islam, menyembah aku silakan, enggak juga silakan, dengan segala konsekuensi masing-masing. Nah, maka dulu ketika Deddy Corbuzier tanya sama saya, Gus, apa pandangan Gus Miftah terhadap Pancasila dan agama? Maka kemudian saya jawab, ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang: Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha. Saya Hindu. Saya meyakini kalau semua orang Indonesia yang beragama kemudian melaksanakan perintah agamanya tanpa harus mengganggu pihak lain, semua orang kembali ke kamarnya masing-masing, maka tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah seseorang belum menggenapi pelaksanaan agama untuk dirinya sendiri, tetapi kadang-kadang intervensi dan ikut campur terhadap agama orang lain. Agamanya sendiri tidak dijalankan, tapi sukanya ngomongkan agama orang lain. Ini masalah. Maka kemudian apa? Dalam konteks Pancasila, semua orang yang punya agama yang disahkan oleh undang-undang berhak menjalankan perintah agamanya tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Makanya saya bilang, Pak, Bapak Ibu, kalau anda datang ke pondok saya, kampung saya itu kampung moderasi. 60% tetangga saya Katolik, selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan, Pak. Dan luar biasanya apa? Asik, Pak. Saya besok 16, 17, 18 September ulang tahun pondok saya yang ke-10. Tanggal 16 saya membuat konser dan orasi kebangsaan. Saya menghadirkan Denny Caknan, Yeni Inka, Bian Gindas di sebuah lapangan yang mengadakan pondok pesantren, tapi di samping lapangan ada gereja. Siapa panitia yang saya libatkan? Muda-mudi Katolik. Muda-mudi Katolik. Gus, boleh nggak bantu parkir? Ayo.
Gus, boleh nggak saya bantu ini? Ayo, mangga, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Mas. Dulu saya meresmikan masjid, pendeta saya undang. Makanya jangan kaget, tahun 2021 saya diundang oleh Gereja Jakarta Utara untuk menyampaikan orasi kebangsaan. Tapi ternyata apa? Orang Indonesia tidak siap. Langsung orang memvonis saya dasar Miftah kafir. Apakah saya marah? Tidak. Begitu orang teriak Miftah kafir, saya jawab enggak masalah, syahadat lagi. Selesai kan? Alasan mereka mengkafirkan saya apa, Pak? Karena saya masuk tempat ibadah agama orang lain. Pertanyaan saya sederhana, kalau masuk agama tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Indonesia mayoritas kafir. Kenapa? Karena biasa masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Makanya waktu itu saya meyakini orang yang mengkafirkan saya jelas dolane kurang adoh, turune kurang bengi, koncone kurang oke, kopine kurang kental. Jadi persoalan ini siji Mas Tomli, orang Indonesia itu gampang baperan gitu. Sikap baperan tuh ternyata nggak bagus, Pak. Bu guru itu koncone posting status WA tersinggung, gegek nyinggung aku. Maka saya bilang, kalau ada orang posting status kamu tersinggung, bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Sing kudu diganti orang status itu, atine sing kudu diumbah. Maka kalau saya nggak ada baper-baperan, Mas. Saya ketika ceramah di gereja itu dikomentari postingan saya, postingan Mas Dedi itu dikomentari 100.000 komentar. Semuanya mencaci saya. Apakah saya sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Ngapain itu? Gak penting. Simple. Saya kalau posting, Mas, kalau komentar 5.000, 6.000, 10.000, ya maklum kan followernya banyak. Ya kalau Pak Kepala Sekolah paling 5 lah. Bojone ini anaknya karo siswane dipaksa, kowe follow aku kowe. Nah, jadi solusinya apa? Bangsa ini jangan bangsa yang baper. Termasuk dalam beragama. Kita itu begitu gampang banget tersinggung. Gara-gara sifatnya tidak moderat, tidak wasatiyah. Coba, begitu orang berbeda pendapat kemudian dianggap salah. Jatuhnya apa? Kafir. Lah, saya itu merindukan, Pak, Indonesia seperti zaman Gus Dur. Bagaimana orang guyon soal agama, zaman Gus Dur itu asik, Pak. Kita melihat Gus Dur di atas mimbar di tengah-tengah gereja. Kemudian apa? Gus Dur memberikan ceramah kebangsaan, pendeta bilang, mudah-mudahan Tuhan Yesus memberkati Gus Dur. Semua orang protes, Gus Dur dibaptis. Jawaban Gus Dur apa? Wong pendeta ndongake aku kok mosok ra entuk. Maka saya bilang, Indonesia ini akan baik-baik saja manakala bismillah dan puji Tuhan bisa duduk ngopi bareng. Maka yang perlu kita lakukan, mohon maaf, Pak, nggak perlu kita masuk ke wilayah agama orang lain, tapi mari menciptakan ruang tamu bersama, sehingga kemudian apa? Kita bisa duduk ngobrol bareng, Mas. Saya meresmikan masjid, pendeta tak undang, saya pasang beduk, pendetanya protes, Gus, mau nggak saya sumbang piano? Seperti di gereja saya dipasangi piano. Masa cuma dipasang beduk? Kenapa nggak dipasang piano seperti di gereja saya? Saya bilang, Pak Pendeta ini lucu, masjid kok dipasang piano, sandal wae hilang kok aku. Makanya tak pasangi beduk, lara mau untal-untalen beduknya aku. Maka saya bilang, Mas, kalau orang Indonesia itu nggak bisa akur soal beda agama, itu kalah dengan burung, Pak. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung itu ada 2. Kalau nggak Islam, Kristen. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam buktinya ada burung emprit kaji. Emprit kaji ini manuk emprit sing dase putih lah. Hebatnya lagi apa? Burung gereja senengnya manggon ning masjid. Nggak ada larangan burung gereja dilarang masuk, orang ono. Malah Pak Haji nggak pernah masuk ke masjid, namanya hajingan. Tapi kalau ikan, agamanya apa, Nduk? Pasti Katolik. Buktinya apa? Yang paling besar namanya Paus. Nah, ini Katolik.
otaknya baru nyambung yo. Kita itu asik. Di depan pondok saya ada kolam ikan, saya kasih ikan gurame, ikan bawal, macam-macam. Pendeta telepon saya, Gus boleh nggak saya mancing di kolamnya Gus Miftah? Oh never mind, no what ora apa. Kalau orang Arab bilang maafi muskilah labak sabi. Pak pendeta mau mancing, oke. Nah, akhirnya mancing lah. Kalau suka mancing nggak? Kalau mau mancing berangkat tolong lihat posisi tidur istri. Nah, kalau istri tidur miring ke kanan, kamu mancingnya pakai tangan kanan. Kalau istri miring ke kiri, kamu mancingnya pakai tangan kiri. Kalau istri tengkurap, kamu mancing pakai dua tangan. Kalau istri melumah, nggak usah berangkat mancing. Berarti istrimu sedang mancing-mancing. Urung paham do, urung paham. Oh, istrimu nonton. Yang jelas memang kewajiban laki-laki itu harus membahagiakan istri, Mas. Makanya ibu-ibu kalau suaminya nggak bisa membahagiakan kamu, tolong ajak duduk suamimu, bisikkan kalimat di telinganya, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Lah saya guyon, Mas. Saya itu kan kalau pergi ngaji 2 minggu baru pulang. Saya ini udah seminggu lebih nggak pulang. Besok 2 minggu baru pulang. Saya pulang, istri saya kok tidur, cangkeme ngiler, tak tandai ember cangkeme. Saya guyon, Mas. Karena saya punya prinsip. Saya apal betul dengan karakternya perempuan. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Hati-hati. Betul Pak? Betul. Nah, saatnya pembantaian. Itu perempuan. Maka jangan pernah punya salah sama perempuan. Perempuan itu ahli sejarah. Jadi sekali kamu punya salah, seumur hidup kelingan terus. Wongnya ya takoi ya. Ya melung guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Biasanya. Insya Allah. Yang jilbabnya ungu insya Allah lebih parah. Pendetanya Pak, ini kita ngobrol santai Mas. Gus mancing, ayo mangkat. Begitu mancing, pendetanya mau masuk kolam melewati air. Gus, kaki saya gorengan, nggak boleh kena air. Terus gimana pendeta? Mbok tolong saya digendong. Oke. Pendetanya saya gendong masuk ke kolam. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Saya batin, dancuk iya. Loh, kalau saya nggak misuh nggak afdol Mas. Saya hallnya Mbak Wahab Hasbullah, ada Presiden Jokowi, ada Pak Kiai Said, MC kan? Nah, ada Pak Kiai Hasib, ada Bu Munjidah, ada Pak Kiai Said, Pak Kiai Mustamar Marzuki, ada Bu Khofifah. Yang ngaji paling lama siapa? Saya kan 40 menit. Begitu saya nahan 40 menit belas gak misuh. Begitu rampung ngaji, Kiai Hasib datang ke saya, Gus, saya gelo karo jenengan. Lah napa Kiai? Mosok ngaji 40 menit belas ra misuh. Jadi pertanyaannya, kenapa kalau saya misuh kok fasih? Karena saya tahu ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas, makharijul hurufnya masuk deh. Maka kadang-kadang saya ngomongnya misuh juga pakai kol-kolah Mas, dan cukup. Kayak kol-kolah, kubro. Begitu mancing, pendetanya bilang baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Akhirnya saya jengkel, pendetanya saya lempar ke air, pure. Pendetanya tanya sama saya, Gus, kenapa saya dilempar ke air? Saya jawab, mohon maaf pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Asik gitu loh Pak. Itu dulu zaman Gus Dur Pak, hal seperti itu biasa. Duk, kalau kamu pernah lihat baca statusnya Gus Dur waktu itu. Status sejarahnya Gus Dur lah, itu orangnya asik. Makanya kalau Anda ziarah ke makamnya Gus Dur, ada berapa bahasa yang ditulis di situ? Ada bahasa Indonesia, bahasa Cina, ada bahasa Arab. Kenapa? Karena semua orang merasa memiliki Gus Dur. Memiliki apa? Sense of belonging terhadap sosok Gus Dur, rasa memiliki. Kenapa? Karena Gus Dur moderat.
Itulah yang kemudian hari ini saya praktekkan. Saya merintis sebuah gerakan namanya gerakan moderasi, mengajarkan kepada bangsa ini untuk beragama dan berbangsa yang asik, sehingga kita tidak gampang menyalahkan, tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang membid'ahkan. Bu, Pak, mohon maaf ya adik-adik, orang itu kan begitu menyalahkan orang lain berangkat dari apa? Cara pandang terhadap agama yang salah. Contohnya apa? Klaim kebenaran terhadap tafsir yang dia miliki, sehingga seolah-olah tafsir agama yang dia miliki paling benar dan tafsir orang lain dianggap salah. Saya kasih contoh mas, bahwa Quran itu multi tafsir. Tadi ada Pak Kasat Lantas ya di luar ya. Pak Kasat, di Kasatnya tak wenehi contoh tafsir agama. Mudah-mudahan Pak Kasatnya panjang umur. Amin. Jadi wong sandunya mati Pak Kasat Lantas urip dhewe. Ini ada kecelakaan, saya kasih contoh paling gampang memahami Al-Quran. Tafsir kita bisa berbeda-beda. Ada kecelakaan di depan SMAN 2 Jombang, kecelakaan, tabrakan motor, dan tabrakan. Oh kaget ya? Jangan-jangan kamu kayak pohon pisang mas, punya jantung tapi nggak punya hati. Ya, masa deh. Dek, ini ada apel, ada anggur, kamu pilih apel apa anggur? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Yeah. Tolong adik-adik mundur dikit. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Iya. Codot. Nanti adik-adik tolong pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Pengen muntah karepe. Ini pasti kopi pahit. Kamu tahu kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi aku pas puasa mas, kamu yang minum nggak apa-apa mas. Saya hari ini pas puasa Daud. Saya itu rajin puasa Daud pak guru. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Jadi sehari puasa, sehari enggak. Ramadan. Yora kok saestu gitu yora. Emangnya aku cowok apaan? Saya itu puasa Daud terakhir dari tahun 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 2020, 12, 8 tahun. Alhamdulillah. Karena saya meyakini orang puasa Daud itu cangkemnya mandi mas. Bukti ini ulo ke mangan sedino poso sebulan. Mila cangkeme ulo mandi, punya senjata namanya apa? Upas. Beda karo wedhus. Ngopo wedhus ke cangkeme orang duwe upas? Soalnya sing dipikir mung panganan tok. Mila lek ana wong cah Jombang, gaweane sing dipikir mung panganan tok, berarti kelasnya kaya adik-adik para wedhus rahimakumullah. Makasih. Di luar ada Gus Aam kelihatannya dari tambak beras. Ada usaha. Begitu ada kecelakaan, tabrakan, dier. Delala yang melihat kecelakaan itu satu Pak Kasat Lantas, dua kiai, tiga maklar. Kira-kira analisanya beda nggak Pak? Beda. Tafsirnya pasti beda-beda. Begitu tabrakan dier Pak Kasat Lantas, Pak Kasat bilang apa? Ini kecelakaan terjadi diakibatkan gara-gara melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ada lampu merah dia tidak berhenti, terjadi kecelakaan. Wajar Pak Kasat Lantas, normatif. Walaupun lantas itu banyak diberi kasih fitnah, berita hoak. Naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu hoak Pak Kasat ya? Hoak. Itu hanya himbauan pemerintah kalau naik motor, himbauan polisi kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Karena kalau terjadi kecelakaan bisa fatal. Lagian Pak polisi juga takut kalau yang naik motor itu ibu-ibu. Ngerti dhewe wong wedok. Rating kiwa belok tengen. Wong wedok. Lah kalau pakai ibu-ibu pakai sandal jepit polisi khawatir. Karena ketika ditilang berpotensi sandal jepitnya nggih napuki cangkeme polisi. Makanya wedi Pak polisi. Tabrakan dier Pak polisi. Tafsirnya begitu. Ini pasti diawali dari pelanggaran lampu lalu lintas. Tapi kalau yang melihat kiai tabrakan dier, kiai akan mengatakan apa?
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya berasal dari Allah, dikembalikan kepada Allah. Kalau yang melihat makelar Pak, beda meneh. Dia cangkeme makelar, dia akan ngomong apa? Ini motor rusak 30%. Mungkin kalau dijual motornya masih laku 7 juta karena harga awalnya 10 juta. Kenapa? Makelar Mas. Artinya apa? Ini hanya satu kejadian sederhana akan melahirkan banyak tafsir yang berbeda. Bagaimana dengan Al-Quran? Lah, kesalahan kita itu hari ini apa? Klaim terhadap tafsir agama kita paling benar, sehingga kemudian apa? Menyalahkan tafsir agama orang lain. Contoh begini, saya kemarin baru pulang dari Jakarta, saya diminta sama Atta Halilintar podcast menyikapi tentang perdukunan. Hati-hati, jangan-jangan anak buah Samsudin nih. Oh tenan. Sangel angel. Kok geting aku? Wong hapus-hapusan kok dipercaya gitu. Lah saya kemarin podcast itu dalam rangka bukan untuk menghakimi dukun, tetapi mengedukasi masyarakat supaya tidak gampang percaya dengan dukun. Dok, kamu tahu kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Karena yang mau datang orang bodoh, maka dipanggil orang pinter. Coba, kalau memang dukun itu menawarkan pengasihan pelet supaya dapat istri cantik, kenapa banyak dukun bojone cangkeme merongos? Ayo, kan berarti nggak terbukti Mas. Ayo. Kalau memang dukun tuh bisa punya penglaris Bu, kenapa ketika intrik perdukunannya dibuka menjadi sepi, dia nggak bisa membuat laris dirinya sendiri? Kalau memang dukun tahu nomor yang akan keluar nanti malam, kenapa nggak dibeli sendiri? Kalau dukun punya pesugihan, kenapa dukun kok banyak yang kere? Kan berarti ramantin dong. Dobos, milo sanggon-gon Tony Boster, waton muni dobose banter, becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek, gajah dibelangkoni ora sedeng. Kegeden das Mas. Nah, contoh pemerkosaan ayat yang salah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nunazilu minal Quran ma huwa sifat. Ada saya di tag akun Instagram, dia mengatakan apa ketika saya mengkritik dukun? Miftaki goblok, bukankah Anda tahu sifat itu adalah merupakan ayat perdukunan? Ini dari mana? Sifat itu artinya obat Mas. Al-Quran itu diturunkan menjadi obat, tapi jangan ditafsirkan bahwa kemudian itu ayat perdukunan. Dari mana? Ini kan namanya pemerkosaan ayat. Coba nanti Mas siapa namanya lupa saya? Mas Ari. Coba Anda baca di Instagram saya. Ini salah satu pemahaman agama yang menurut saya salah. Demikian juga nanti dalam berbangsa dan bernegara. Saya dikritik ini. Al-Quran itu sifat. Kebetulan gambarnya saya sama Mas Deddy Corbuzier. Jadi gondrong versus gundul. Apakah ini bukan dalil tentang dukun? Dan ahli-ahli tirakat dukun tidak ada yang mengklaim mampu dalam arti hakikatnya, hanya mampu sebagai wasilah doa. Seperti hanya dukun sedekah. Aku batin dukun sedekah ki apa tuh aku? Ini pemerkosaan ayat yang salah. Contoh lagi begini, di dalam berbangsa dan bernegara, saya pernah di tag yang mengatakan awas hati-hati lagu syirik. Saya mikir lagi, lagu musyrik ki apa? Kalau saya nyanyi tanpa musik itu namanya lagu tanpa musik. Awas musyrik. Ternyata lagu apa yang dimaksud? Padamu nek Joko Tingkir matamu Joko Tingkir. Kok tibone Joko Tingkir lho? Oh lagi viral ya? Kamu termasuk yang membolehkan lagu Joko Tingkir apa enggak? Atau yang mempermasalahkan? Oh, saya nggak ada masalah Mas. Justru gara-gara ada lagu Joko Tingkir itu mohon maaf, orang akhirnya tahu siapa Joko Tingkir. Dulu jarang yang tahu siapa Joko Tingkir. Oh Joko Tingkir ini siapa tuh? Sekarang tahu, googling.
Joko Tingkir murid Kanjeng Sunan Kalijaga, dadi raja ning Pajang, bergelar Sultan Hadiwijoyo, melahirkan banyak ulama di tanah Jawa termasuk Gus Dur. Ya santai wae lah, tapi itu menghina Gus lagunya. Menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet justru bener, soalnya zaman Kalijaga mbiyen onone dawet. Oh, belum ada boba, belum ada milkshake, belum ada. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe ciu, lah wis salah, menghina itu. Tapi kalau Joko Tingkir ngombe dawet, mbak yo men toh, meh ngombe dawet, ngombe kopi, ngombe degan, mbak yo apa itu. Maka kalau saya biasa mas, Joko Tingkir ngombe dawet, ratau dikir endase mumet, ya apa-apa toh. Ada adik-adik juga sama. Tuku bawang kleru mrico, wis kebacut sayang mung dianggep. Kota Jombang kaline budhek sing disayang matane. Bu guru kayak podo ya, sodo. Lah bu guru beda loh. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae. Adus ning alas dolan ning kali. Apa meneh? Kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk di. Oh banyak. Kalau saya di Jakarta punya BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Sosialita. Kebetulan saya juga BPJS, Buruan Para Janda Sosialita. Ya karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa? Canda Gus. Oh, maksud saya itu. Makanya di Indonesia bandara yang paling menyenangkan Bandara Surabaya, Bandara Juanda. Oh waduh, Juanda. Ada guru yang janda di sini? Ada. Sing ngacur umur 20 tahun. Ya rabi karo aku ya, aku iso modernis ya. Kan bisa keracunan. Oh mbak kurang ajar, keracunan susu kadaluarsa. Ayo sini guys, gini kayak, ayo kayak. Ini pilih siswa atau siswa aja. Yang tua ngomong. Silakan teman-teman, satu saja. Yuk kita manfaatin waktu yuk. Ayo silakan maju. Adik-adik putri monggo. Yang putri yang putra satu saja, satu. Silakan yang depan yuk ayo mbak, yuk oke, let's yuk ya, yuk siap satu dulu ya, satu dulu siap. Yuk sini nggak apa dok, sini ya. Biar in frame sini ya. Di sini dok, biasanya panggilan sayangnya ke anak-anak dari Gus Miftah itu dok, monggo. Ayo dok, sini dok. Namamu siapa? Namaku Zaski. Siapa? Zaski. Oh tapi Zasjo tadi kira-kira. Tapi biasanya diplesetin gitu. Oh gitu. Kelas berapa kamu? Kelas 12. Kelas 12. Pengen jadi apa besok kalau gede? Kalau bisa sih enaknya jadi apa ya? Apa? Insya Allah. Copet Bismillahirrahmanirrahim. Pengen jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Juragan kos-kosan. Wow. Cita-cita yang paling aneh. Juragan kos-kosan nih loh. Kenapa? Tinggal duduk manis terus tiap bulan nampak uang pak. Oh duduk manis tiap bulan terima uang. Lah kalau yang ngekos berbuat maksiat kamu dapat dosanya gimana? Amudar gue, ayo gue. Orang tuamu punya kos-kosan? Enggak, saudara ya. Oh saudara. Kenapa kamu bilang dancuk miso? Sejarahnya miso. Apa? Jancuk itu kan ada sejarahnya. Dene yo fase. Belum pakai tajwid ini. Oh belum.
Jadi jancuk kan katanya. Kalau jancuk dibaca ikhfa. Jancuk. Oh bukan, itu kol-kola. Jancuk. Salah. Kalau dancuk dibaca ikhfa bukan dancuk, dangcuk. Ada mendengar? Jangan banyak-banyak. Oh jangan banyak-banyak. Kamu menurut kamu dancuk itu misuh apa bukan? Bukan. Bukan. Kenapa Karena alasannya? menurut saya itu jancuk itu kayak kata buat pertemanan, buat mempererat. Contohnya aku koncomu, ya contohnya. Ini ini contoh biasanya sama teman saya ya. Ya sama saya tuh nggak apa-apa, nggak apa. jangan. Kamu ketemu temanmu. Ya ini ke teman-teman. Misal, maaf ya Bapak Ibu Guru. Ora apa-apa, santai wae. Lah, Nilai saya jangan dikurangi loh Pak. Takut saya. Saya sudah kelas 12. ora apa-apa, paling nggak naik kelas. Ini kalau saya sama teman saya biasanya. Ah. Kar, wis mangan ta? Jancuk kono, gak mangan gacuan ta? Kayak gitu, buat sapa teman-teman biar mempererat. Kalau yang udah dekat. Oh, piye kabare, Cuk? Ngono kuwi. Iya, betul. Tapi kalau sama Bapak Ibu Guru atau yang Kowe wani karo Pak Kepala Sekolah. Cuk, piye kabare? nanti nilai saya dipertanggungjawabkan, Pak. Oh. Gimana? Saya tahun 2018 ke Belanda, masuk ke museum di Belanda, di Amsterdam. Jadi saya itu penasaran, kan saya banyak dikit sama orang, cangkeme Miftah iki doncak dancuk wae. Akhirnya saya ke Belanda, saya tahu tari sejarah. Siapa sih dancuk? Ternyata itu salah satu nama tokoh di Belanda namanya Danko, yang diabadikan sebagai nama tank. Yes, Tank yang betul. dikasih nama Danko itu tank kecil. Tank kecil di Surabaya. Ketika di Surabaya biasa masuk ke perkampungan. Ya. Jadi kalau masuk ke perkampungan orang Surabaya teriak dancuk, dancuk, dancuk. Karena orang Surabaya ngomong Danko itu susah, maka jatuhnya dancuk. Ngono, Cuk. Entah kasih uang sini. Nah, penjelasannya kurang logis, 300.000 wae. Alhamdulillah. Kasih uang. Loh lihatan apa? Wis nagih gacuan gitu. Hah? Gacuan, minta traktiran. Oh, gacoan ki apa? Oh, mie. alah. Oh, mie gacoan. Nggih. Oh, alah angel men to, Cuk, Cuk. Nah. Ye. Alah matre. Itulah alasan kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari. 100.000 cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000 cewek menari, 10.000 cewek menari, 5.000 cewek menari, 2.000 cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari hanya Rp1.000. Kenapa? Semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari, karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Iya. Nah. Lah, saya Mas, pati murahnya kalau golok. Wong lanang arep maling sing penting wong wedok bahagia. Nyata kasih uang. Untuk apa uangnya? Untuk ditabung. Untuk ditabung. Saya sepakat ditabung, bukan mohon maaf. Yang benar itu ditabung apa dicelengi? Ditabung. Oh, bukan ditabung. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Oh. Ya. Kamu tak kasih uang, ini sebagai hadiah apa mas kawin? Iya. Kamu bisa cari suami yang kayak apa? Alah kayak Gus Miftah lah. Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir yang lain. Makasih deh. Ya. Ya. Sungkem karo bojone. Siap, luar biasa. Semakin menarik pada kesempatan hari ini. Monggo Gus, dilanjutkan. Nah, Nggih. maka kemayu nih. Maka kemudian apa? Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi kaum yang wasatiyah. Kalau bahasanya orang NU itu apa? Tawasud, tengah-tengah. Makanya ada bahasa tawasud, tawazun, tasamuh, adil dan lain sebagainya. Nah, pola pandang baik beragama dan berbangsa itu harus moderat. Sehingga apa? Hari ini kita melihat
Begitu orang benci dengan pemerintah, ya mohon maaf Mas, sebaik apapun pemerintah tetap dibenci, nggak ada alasan. Tapi kalau orang itu sudah terlalu senang dengan pemimpin, seburuk apapun juga nggak kelihatan. Maka posisi kita di mana, Dok? Di tengah-tengah. Maka kita diingatkan dalam kalimat mahfudun itu, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin wa ainus sukti an kulli khairin tubdil masawiyah. Orang itu kalau sudah senang, seburuk apapun tetap dianggap bagus. Tapi kalau orang sudah benci, sebaik apapun tetap dianggap jelek. Demikian juga sikap kita kepada pemimpin. Kita ini salah. Maka saya bilang, kebencian yang berlebihan kepada pemimpin adalah merupakan pintu radikalisme. Kenapa? Karena kalau dia benci kepada pemimpin, otomatis membenci semua produk hukumnya. Ini tidak dibenarkan. Makanya kayak kemarin kejadian bapak-bapak, ibu-ibu guru, mohon maaf, demo di Gorontalo, mahasiswa memaki Pak Presiden dengan bahasa kelamin, nyuwun sewu. Itu kan tidak bisa dibenarkan. Kalau ngomong dancok saya berani, kalau itu saya nggak berani gitu. Itu kenapa terjadi? Karena kebencian yang berlebihan kepada pemimpin. Maka saya posting di Instagram, Pak. Coba kita lihat, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah memberikan nasihat kepada Fir'aun. Ceritanya adalah ketika Khalifah Harun ar-Rasyid dinasihati sama ulama yang keras, Mas. Ulama itu mengatakan apa? Ini nasihun lak, wahai Harun ar-Rasyid, saya akan memberikan nasihat kepada anda. Famusadidun alaika, tapi sorry, nasihat saya agak keras. Falatajidanna fi nafsika alayya sayan, tolong anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qad arsala man huwa khairum minka, pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan anda. Maksudnya siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa sarumini, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Harun dan Musa? Faqula lahu qawlan layyina. Harun, Musa, berbicaralah kepada Fir'aun dengan bahasa yang lemah dan lembut. Pertanyaan saya begini, apa Pak Jokowi ini luwih hina dibandingkan Fir'aun sehingga kita memaki Pak Jokowi? Padahal Harun dan Musa diperintahkan menasihati Fir'aun yang ngaku Tuhan sekalipun tidak dengan bahasa yang kasar. Adik-adik tahu, Fir'aun itu orang yang gak pernah selilitan. Seumur hidup Fir'aun itu selilitan cuma sekali. Allah kemudian melihat Fir'aun marah gara-gara punya selilit, ngutus malaikat kon dandani untune Fir'aun. Kemudian malaikat bertanya, Tuhan, kenapa saya kudu dandani untune Fir'aun? Allah jawab, dandanono sing rapi, mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme selilitan. Itu saja. Harun dan Musa ngomongnya lemah lembut, Nduk. Lah, kita dengan pemimpin naudzubillah min dzalik, kasarnya kok seperti itu. Ini tentunya cara berbangsa yang tidak diperkenankan. Kalau saya punya prinsip, pemerintah benar, yuk kita dukung lah. Kayak dulu ada Covid, pemerintah terbitkan vaksin, ayo. Toh gara-gara vaksin kita terhindar dari Covid. Tapi lucunya apa coba? Mau vaksin, suruh vaksin, nggak mau, protes pemerintah. Begitu ada dum-duman BLT, antri dhisik dhewe. Padahal kurang apa coba pemerintah, Nduk? Pak, Mas, Nduk, ada Covid, pemerintah langsung kasih BLT, bantuan langsung telas. Tapi lucunya orang Jombang apa? Bantuan untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Duwe mobil yang ngaku miskin tak ada. Bantuan untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka saya kemarin ketemu Pak Presiden, saya bilang, "Mbok sekali-kali Pak Presiden bikin bantuan untuk orang gila." Apakah orang Jombang ngaku-ngaku gila? Contoh, Presiden tidak anti kritik. Ini berbangsa yang benar. Ingat nggak ketika Presiden Jokowi teken ke pres legalisasi miras? Siapa orang yang pertama kali berani teriak di media sosial? Saya, Mas. Saya waktu itu trending di Twitter nomor 2. Nomor 1 trending Wulan Guritno perceraian. Nomor 2 Gus Miftah menunggu kapan masa sidang perceraian Wulan Guritno selesai. Yang kedua, saya waktu itu apa? Gara-gara saya mengkritik kebijakan pemerintah. Saya waktu itu bilang apa? Saya tidak setuju dengan legalisasi miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Maka saya tidak setuju kalau ini dilegalkan. Bagi saya Pak Presiden, mohon maaf,
Satu-satunya minuman keras yang boleh dan layak dikonsumsi adalah es batu. Yang terjadi apa? Sehari kemudian dibatalkan sama presiden. Saya ditelepon sama Pak Praktekno, Gus, soal legalitas miras dibatalkan oleh presiden. Artinya apa? Pemerintah tidak anti kritik, tentunya dengan cara-cara yang baik. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itulah cara pandang beragama dan bernegara yang harus dimoderasi, yang harus tengah-tengah, sehingga membawa keseimbangan dan kebaikan untuk bangsa Indonesia. Siap. Saya coba yang ada di sisi sebelah sini ya, yang masnya, kemudian yang agak itu yang di belakang, boleh? Untuk sesi tanya jawab, dua-duanya langsung ke sini Gus, atau satu-satu? Yang maju aja, satu cowok, satu cewek. Cowok dulu ya. Baik, silakan sebelah sini, Mas. Itu mic-nya ada dipakai karena hari ini kita juga ditonton secara streaming juga di Gus Miftah Official. Silakan, monggo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kalau ini pada tanggal. Jenengmu sopo? Namanya kalau Krisna Rizky Pancakrama. Siapa? Krisna Rizky. Krisna Rizky. PK-nya apa? PK. Pancakrama. Pancakrama. Jenengmu apik ya. Panca Rizky Pancakrama. Kenapa enggak Pancasila sekalian? kamu kelas berapa? Kali welas. Itu kamu min berapa? Kali, Pak. Min kali. Matamu akan maksiat kok. Santai wae. Sidake miki. Nggih, Pak. Tanya apa kamu, Kris? Kalau pada Panggilnya Krisna Rizky apa? PK? Krisna. Oh, Krisna. Nggih. Dados Islam niku sakjane toleran. Pakai bahasa Indonesia mawon. Iya. Sebenarnya Islam itu toleran atau intoleran. Karena kalau misalnya Islam toleran, Kamu getar ngapa toh? Oh, ndredeg toh. Nggih. Loh, sowan teh asline, Pak. Oh, suara. Pak, Oh, kalau duwe iki lho. Oh, matane. Jadi ndredegnya bukan karena apa? Ndelok duit. Wah, Oh, rupamu kaya kotak infak. Islam itu kenapa? Islam itu sebenarnya toleran atau intoleran? Menurutmu? Misal kalau kita Enggak menurutmu toleran apa Iya, intoleran? sebenarnya kalau menurut saya itu intoleran. Intolerannya di mana? Kamu duduk aja biar santai sini duduk. Jadi lah kowe salah, aku gebuk ndasmu gampang ngono ya. Ini pendapat saya gitu. Intolerannya di mana contohnya? Kalau kita toleran terhadap segala hal itu Islam tidak akan punya sebuah pendirian. Apa pendirian Islam apa sih? Misalnya pendirian saya itu bahwasanya Allah itu satu dan itu satu-satunya Tuhan. Nah, misal kalau kita intoleran, kan ada akhirnya banyak yang agama lain masuk Islam. Itu menurut Gus bagaimana? Oke. Satu pertanyaan yang berangkat dari otak yang agak bodoh ya. Ora. Wallace bro, Wallace. Monggo diunjuk Kiai, monggo. Matur suwun. Monggo diunjuk Kiai. Oh nggih, jere. Kamu besok kalau besar pengen jadi apa, Nak? Sak dadine, Pak, pokok suki. Sak dadine pokok sugih. Ya, semoga-moga dicopet ya. Pokoknya teknik-teknik lho. Kamu kalau besok kuliah pengen dalam bidang apa? Teknik. Oh, teknik. Teknik apa? Teknik percopetan atau apa? Cah kene iki elok-elok mau juragan kos-kosan. Saiki apa wae sing penting sugih. Sangel-angel. Kok gething aku. Ami diketu. Jadi begini, Nak. Kamu tadi mengatakan Islam itu intoleran. Kenapa? Karena Islam mengakui Tuhan itu hanya satu. Nah, gitu kan? Kira-kira begitu ya. Kemudian agama lain mengakui Tuhan itu katakanlah jumlahnya banyak. Jadi berarti kamu Islam dianggap tidak toleran karena tidak mau mengakui agama orang lain. Apa Tuhannya orang lain? Goblok banget toh. Tapi api. Ya semoga-moga sok jadi presiden lah ya. Presiden pengurus toilet Nusantara. Jadi begini, Nak. Allah mengatakan dalam Al-Quran,
Duribat alaihimud dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dimanapun manusia berada dia akan tertimpa kehinaan kecuali dia menjaga dua hal. Yang pertama hablum minallah, hubungan secara vertikal dengan Allah, ini akidah tauhid Allah. Kemudian hablum minan nas, ini hubungan horizontal sosial. Toleransi itu di wilayah hubungan sosial, hablum minan nas. Kalau masalah ketuhanan, masalah agama, masalah keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Kalau Islam itu tidak toleran, memaksa orang lain untuk meyakini Tuhan yang sama, berpindah kepada agama yang sama, ternyata tidak. Makanya kemudian Al-Quran mengatakan famang sa'a fal yu'min, famang sa'a fal yakfur. Yang mau beriman berimana, yang mau kafir kafirlah. Begitu sudah punya pilihan masing-masing. Apa toleransinya? Lakum dinukum waliyadin. Kalau seperti itu namanya bukan intoleran, tapi otakmu yang harus dibenarkan. Nah, jadi apa toleransi itu di bidang hablum minanas. Lah toleransi kita apa? Meyakini agama yang kita lakukan benar itu hukumnya wajib. Tapi dalam konteks Pancasila kita tidak boleh menyalahkan agama orang lain. Aku ning masjid kuwi urusanku, kowe ning gereja kuwi urusanmu. Yang namanya intoleran kalau kamu mengajak orang gereja untuk beribadah di dalam masjid, atau sebaliknya orang masjid kamu diajak ke dalam gereja, itu namanya baru intoleran. Ayo ngeyel ora apa-apa saiki, taruh ngeyel. Ada yang mau kamu bantah? Lah dibantah dibisu ya. Tak dibantah tak bisui orang tak bisui paling mau tak pateni kowe. Paham ya, kira-kira begitu ya. Paham. Jadi dalam dimensi hablum minan nas, dalam dimensi hubungan sosial kemasyarakatan itu kita punya toleransi. Makanya nyuwun sewu, ibadahnya dewe-dewe tapi gotong royong bisa bareng-bareng, bangun jembatan bareng-bareng. Tonggomu wong Kristen kok mantu, kamu rewang boleh nggak? Boleh. Tonggomu sunatan, kowe nyunati oleh apa ora? Ojo rusak. Nah, kowe sunat urung? Pun. Oh, lak rong sunat tak saranke sunate ning Jepara. Dadi bentuke ukir-ukiran. Wah. Kula pun ukir-ukiran. Ukiran ploso. Ukiran ploso. Oh, kamu orang ploso? Nggih. Kumismu dikerok ora jijiki ngono kuwi. Dikerok. Ya gitu ya kira-kira. Ya mila kaosnya Mas Ali. Ya. Nah, coba dibuka. Kalau duit 300.000, mau apa duitnya? Gitu ku slot, matane ngeslot iki lho. Wah, ora bener jae iki. Ngeslot. Dibuka. Kita konsorsium 303 cah iki kita. Ngeslot ya. Oh, cukup jadi dipakai saiki, ganteng apa ora ndelok rupamu. Ganteng. Ya, tepuk tangan untuk Rizky dan uang 300.000. Ya, makasih ya Leo. Apik. Seneng aku. Mau kayak aku pakai begini. Oh, cara duang. Siap, terima kasih. Selanjutnya kita manfaatkan waktu sebentar. Yang putri, yang tadi putri sudah. Oke, itu yang tunjuk tangan, silakan. Oke, Besti. Iya wes, yang di depan. Ayo, silakan lari depan aja. Oke, kita manfaatin waktu ya. Sini aja, satu lagi yang cowok, satu lagi yang cewek, maju. Ceweknya dua sekalian. Ceweknya dua sekalian nggak apa-apa. Cowoknya satu lagi, coba kita manfaat. Oke bro, Woles. Nah, sudah, itu udah. Udah. Ayo cowoknya satu lagi. Guys, yang cowok duduk dulu. Oke, duduk dulu, stay di situ ya. Oke. Minyak diambil. Oke, Woles bro, santai dulu ya. Namanya siapa? Namaku Mita. Apa? Mita. Miftah? Mita. Oh, Mita. Bahaya. Kelas berapa kamu, Dok? Kelas 12. Kelas 12. Kamu tahu fungsinya? Ya cangkemnya ngopo ya? Katanya penggemar Rizky, apa pacari Rizky ya? Iya. Rizky, kamu nggak usah pacaran. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Siapa tahu kamu berjodoh dengan Mita? Iya. Kamu suka dengan Rizky nggak? Oh enggak. Sorry ya Ki, ternyata Mita sama kamu beda keyakinan.
Kamu yakin mau? Mita yakin nggak mau? Mita kelas berapa, Nduk? Kelas 12. Kelas 12. Pengen jadi apa besok kalau besar? Pengen jadi guru. Pengen jadi guru? Iya. Oh top. Dulu kiai saya bilang, Miftah kalau kamu cari istri carilah guru. Loh kenapa kiai? Kalau kamu masuk kamar, kalau istrimu guru enak. Begitu masuk kamar, istrimu bilang, Papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Terus jawabnya gimana? Terus jawabnya kiai? Jawabnya gimana kiai? Gampang jawaban. Lupa mama, pasti istrimu bilang, ulangi lagi. Iya. Kamu nggak paham kan? Mita umurnya berapa? 18 tahun. Oh 18 tahun. Oh 18 sama. Enggak di bawah 17 tahun. Mita, pertanyaannya apa? Mengapa? Enggak apa-apa. Oh. Mengapa radikalisme selalu dikaitkan dengan Islam? Mengapa radikalisme selalu dikaitkan dengan Islam? Yang selalu mengaitkan dengan Islam siapa? Saya tanya. Saya pernah lihat di YouTube. Oh pernah lihat di YouTube. Oh gurumu YouTube. YouTube. Santai aja dong. Jadi begini, sebenarnya pandangan yang salah ketika mengatakan radikalisme selalu dikaitkan dengan Islam. Saya punya kawan, teman saya diskusi, namanya Pendeta Gilbert Lumindau, bahwa persoalan radikalisme itu tidak hanya terjadi di Islam, di agama lain pun juga ada. Tapi kenapa kok di Indonesia yang nampak banget di agama Islam? Kebetulan mayoritas bangsa Indonesia ini beragama Islam. 300 juta Islamnya berapa, Nduk? 87%. NO-nya berapa? 49,8%. Muhammadiyahnya berapa? 4,9%. Foto karo begini. Orang tanya sama saya begini, Gus, katanya Indonesia itu negara Muslim. Kenapa di penjara itu kok banyak orang Islam? Lah ya iya, mergo sing akeh Indonesia wong Islam, ya penjarane isine wong Islam. Kalau kamu di Thailand sing akeh ya wong Buddha. Kalau kamu di Amerika isi penjara paling banyak juga orang Kristen. Lah, Islam tidak identik dengan radikalisme dan radikalisme tidak mesti Islam, karena semua agama punya potensi yang sama untuk menjadi ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Makanya pola pikir itu yang harus dirubah melalui kajian-kajian seperti ini. Makanya besok kalau kamu mencari suami, cari suamimu yang mencintai NKRI. Kenapa? NKRI saja dijaga, apalagi hatimu. Iya, ngono Mita. Kamu besok pengen cari suami kayak apa? Yang bisa menuntun saya menjadi lebih baik. Apa? Yang bisa menuntun saya jadi lebih baik. Oh, kamu sukanya disuruh-suruh? Bukan begitu bahasanya. Jangan hanya mencari seorang suami yang bisa merubah statusmu menjadi sah, tapi carilah seorang suami yang bisa menjadikan kamu lebih solehah. Ngono. Catat. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Ya, 300.000 penak men golek duit. Kaos. Ya, untuk beli apa uangnya? Oh, buat beli buku persiapan. Apa itu UTB? Loh, UTB kok ujian masuk perguruan negeri kok ngendi lho? Pakai mic-nya. UTB itu apa? UTBK itu ujian buat seleksi masuk ke PTN. Ya UTB itu apa? Ujian tulis berbasis komputer. Oh, santet meteng loh Coba kamu tunggu temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelan-pelan ngomongnya, namanya siapa, Nduk? Perkenalkan, nama saya Aufi dari 12 IPA 6. Mau bertanya, Besok pengen jadi apa besar? Kamu IPA? Kamu tahu nggak ada teori yang mengatakan 30 kg di 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya nggak ada orang gemuk, adanya orang salah planet. Kamu pengen jadi apa besok? Ibu-ibu salah planet itu. Contohnya wong lemu gampang kok. Lah pengajian tungkae selonjorke. Soalnya wetenge gede. Jotine sapa kae. Ya Allah, ya Allah. Lungguh ngarep dhewe tungkae selonjor iki. Orang rumangsane tungkae meledak-meledak iku ya. Biasanya wong lemu itu Mas Ali, kalau foto miring. Ben wetenge ra ketok set. Tapi lan duwe bojo lemu,
mau keloni setengah jam sikilmu kram tak kandani. Apa pengen jadi apa besok? Mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Dokter itu orang pintar apa orang goblok? Pintar. Orang pintar. Kenapa orang pintar? Menurut saya dokter itu nggak pintar. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Dokter ki sing pinter mung siji, Nduk. Dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Iya. Ora ana sapi teko takoni sapi kuwi lara apa? Ora ana. Ayo tanya apa? Siapa namanya tadi? Aufi. Aufi. Apa Aufi pertanyaannya? Jadi itu pernah baca kalau intinya kutipannya tuh gini, bahwa saat kita Pakai mic toleransi. cedak kita, Nduk. Oh ya. Dimut mic. Cedak. Jadi pernah baca intinya isi dari kutipannya tuh saat kita toleransi sebenarnya kita tuh intoleran, sebenarnya itu sama kayak yang disampaikan oleh Krisna tadi. Jadi saat kita toleransi kita tuh sebenarnya intoleransi, saat kita intoleransi kita juga kemungkinan kita tuh toleransi sama hal yang lain. Jadi yang mau ditanyakan tuh ada nggak sih di Islam tuh kayak Islam atau intinya tuh kepercayaan gitu untuk membatasi oh ini tuh toleran, ini tuh intoleran, atau ada aspek yang perlu dilihat buat kita tuh lihat ini tuh toleran sama intoleran gitu. Terus kemudian ini tuh Iki ngomong apa kamu ya? Alon-alon toh. Atau Mbak minta satu orang itu penerjemah. Toleran itu intoleran. Intoleran itu toleran. Iya. Nah, waktu apa kosong adalah isi adalah kosong. Ini kajian filsafat doh. Terus? Ya, terus habis itu kan di kajian ini kan intinya membahas tentang agama itu bisa selaras dengan kebangsaan gitu. Nah, gimana kita tuh sebagai warga yang beragama, kita juga sebagai bangsa itu bisa menyelaraskan antara agama dengan kepercayaan kita di Indonesia, ideologi di Indonesia itu sendiri. Gitu. Kamu hafal Pancasila nggak? Pak, coba dibaca. Pancasila. Sumpah terus Pancasila. Sungguh agak, coba dibaca. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda ke lanang mau wedok? Lanang wedok? Burung Garuda tuh nggak ada. Oh lah ono, lanang kan burung. Jadi begini, cara gampangnya begini. Menurut kamu Pancasila itu bertolak belakang atau berlawanan dengan agama apa enggak? Iya, sinergi dengan agama. Berlawanan? Apa sesuai? Sesuai. Nah, sesuainya di mana umpamanya? Karena di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai agama. Nah, berarti beragama dengan berbangsa selaras apa enggak? Iya, selaras. Nah ya sudah. Tapi Kenapa kamu bilang tidak selaras? Tapi kadang-kadang tuh kayak misalnya kayak ketika pemerintah itu kayak membuat peraturan baru atau kayak regulasi baru gitu, biasanya kan condong kepada suatu agama tertentu gitu. Itu kan Contoh. Apa peraturan atau regulasi pemerintah yang terlalu condong agama tertentu kemudian tidak menganggap agama lain? Kok tak protes ya pemerintah? Mulai saya ngomong aku cangkemnya mandi. kayak misal Lawamu ramadi kan kalau ngomong limo. Apa contohnya? kayak misalnya regulasi miras gitu. Nah, bagaimana dengan kayak misalnya Kan sudah kepercayaan- dibatalkan regulasi miras Iya, karena kalau- saya protes. Oh iya, kalau seandainya waktu itu nggak diprotes, bagaimana dengan kepercayaan yang Lah itulah fungsinya check and balance, bahwa mengkritisi pemerintah itu boleh. Maka kenapa kalau kamu baca dong ayat yang memerintahkan taat kepada pemimpin, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin. Luar biasanya apa? Begitu perintah taat kepada Allah, Allah langsung menggunakan fi'il amr, atiu. Perintah kepada Nabi, Rasul langsung dengan fi'il amr, atiu. Tapi ketika taat kepada pemimpin, Allah tidak menggunakan kalimat fi'il amr tapi hanya wawul atof, wawu sambung, dan kepada pemimpin. Artinya apa? Kalau pemimpin benar didukung, kalau salah dikritisi. Artinya apa? Taat pada Allah dan Rasulnya tanpa syarat, taat kepada pemimpin itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau pemimpin benar didukung, kalau salah dikritisi. Itu namanya fungsi check and balance. Makanya kamu boleh menyampaikan aspirasi. Pilihannya cuma dua, menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Kalau nggak bisa yang baik, mendingan ngomong, mendingan diem. Karena kalau kamu salah ngomong, malah bisa kena pasal Pak Polisi, undang-undang IT, pencemaran, kemudian head speech dan lain sebagainya. Makanya kalau ngomonglah yang baik. Kalau nggak bisa diam, maka dikatakan diam itu emas. Makanya kalau Pak Guru istrinya minta emas lebih baik diam.
karena diam itu emas. Itu kok emas menengoh. Nah, waktu adalah uang. Makanya kalau kamu ngajak ketemu Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Sekolah saya ingin ketemu, Kepala Sekolah jawab, sorry saya nggak punya waktu, berarti Kepala Sekolah nggak punya uang. Mumet dah semua. Gitu ya kira-kira ya. Jadi ya nyuwun sewu, harus ada fungsi check and balance. Jangankan imam negara, imam sholat loh boleh dikritik, boleh nggak? Kalau imam sholat salah boleh nggak didandani? Boleh. Boleh nggak dikandani? Boleh. Jangankan jadi imam negara, jadi imam sholat sekarang berat mas, baru mau maju ngimami diintimidasi, rasa suwe-suwe. Apa meneh imam negara? Makanya kalau imam sholat boleh salah, boleh dikoreksi, demikian juga dengan pemimpin, bukan berarti itu intoleran. Nah, artinya apa? Kalau ada regulasi yang hanya cenderung kepada satu agama, tidak mempertimbangkan agama yang lain, ya perlu kita koreksi bareng-bareng. Di mana salahnya? Itu. Kalau memang benar didukung. Contoh begini, saya banyak hal Nduk, yang kemudian saya juga kadang-kadang berbeda pendapat. Contoh soal kepolisian yang lagi rame, saya diminta untuk memberikan masukan dan kritikan. Saya bilang, masyarakat juga tidak fair. Tidak fairnya di mana Pak? Kemarin ada anak kecil, anaknya polisi berangkat sekolah, diteriaki, sambu, sambu, sambu. Lah hubungannya bocah cilik karo sambo ki apa? Kan kasihan. Sehingga kemudian apa? Masyarakat juga harus fair bahwa kesalahan sambo itu kesalahan personal, bukan polisi secara kelembagaan. Sehingga tidak semua polisi kelakuannya koyo sambo. Masa ono bintara olahraga dibengoki sambo, sambo. Ya kan mesake. Polisinya nggak salah apa-apa dibilang sambo. Tapi saya juga kasih masukan kepada teman-teman polisi. Apa masukan saya? Sekarang polisi harus ingat, kemarin-kemarin polisi mengawasi masyarakat, sekarang masyarakat mengawasi polisi. Makanya polisi harus jujur. Kenapa? Polisi jujur saja masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau polisi tidak jujur. Makanya saya minta polisi jujur, dan ingat, jujur itu ada dua, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Oh salah, bubur itu yang untuk tidur itu namanya bubur. Kasur. Ya udah 300.000 untuk Aufi. Ya, lumayan Dok. Kamu sebulan uang sakumu dari orang tuamu berapa? 5 juta, sombong. Berapa? Enggak tahu. Oh, enggak dikasih uang saku. Kasihan. Kamu jangan lupa bahagia ya. Kalau lupa sini aku bahagiain. Iya. Codot. Ayo Mas Masih cepetan. Mas Masih mana yang mau tanya? Silakan. Yuk, ini yang di depan sudah ready. Oke, yang sudah berdiri terlanjur silakan yuk. Kasihan Dok, dibuka. Samen. Oke, yes. Let's go, Bro. Kita manfaatin waktu ya. Sebelah mana Gus? Berikin nama beriku Gus. Terserah. Oh, berikin mau. Apa? Siap. Gini gak apa-apa. Nak, sini nak. Saya iki lho rambutnya kaya landak iki lho jar. Mati kabeh. Body shaming Gus. Body shaming buatan. Oh enggak. Enggak. Biasa Bro ya. Biasa, Namanya Bro, siapa? Septian Yaumul Fathan. Septian Yaumul Fathan. Kamu pengen jadi tentara? Oh enggak. Kelas berapa anak? Kelas 12 IPA 5. Cita-cita? Ingin jadi seperti Pak Tomli. Wow, ingin jadi seperti Pak Tomli. Pengen jadi apa seperti Pak Tomli? Apanya? Kan Pak Tomli banyak itu. Pengusaha, selebgram, semuanya. Pakai mic. Iya semuanya. Kayak Pak Tomli. Semuanya. Iya semuanya Gus. Gue geleman gue. Apa pertanyaannya si panggilannya Septian apa Yaumul? Septian. Oh, Septima. Apa panggilannya apa? Septian Mbak. Alfred. Kampret. Oh Alfred. Orang nyambung belas gitu. Kok Septian sudah di kampret gitu. Apa? Yan. Bagaimana cara kita untuk membatasi cara? Lah kowe maca mbok tak waca dhewe gini. Ora baca. Membatasi cara guyonan antar agama Pak. Soalnya kan yang jenengan tadi kita bebas berbicara di zaman Gus Dur, kita bebas. Tapi kenapa kok di zaman sekarang kok ada gap gitu? Gap apa maksudnya? Maksudnya gapnya yang kamu maksud gap kondisi seperti apa? Maksudnya kayak kita berpendapat terus
ditangkap dan penistaan macam-macam. Ya, ya, dan seperti itu. Terus saya juga dengar-dengar dari Enggak, yang tadi kok awalnya guyon kok jadi gap iki hubungannya guyonan karo gap iki apa? Pendapat, maksudnya pendapat bukan guyonan, Pak. Oh, pendapat. Ngomong-ngomong guyonan kok kan aku ahli ini guyon. Ayo. Enggak, gap kemudian ditangkap atau gimana gitu? Mungkin kalau sekarang salah arti gitu loh, Pak. Jadi kayak lebih mudah tersinggung. Beda kayak dulu zaman Gus Dur itu loh, Pak. Gimana? Bener. Jadi gini Le, aku ngopo iso guyon karo awakmu mergo kowe tanggap cedak. Kowe ngopo ngaro ketemu aku, Cuk, Miftah, piye kabare? Mergo apa Le? Mergo dekat. Lah kenapa hari ini orang itu nggak bisa guyon akhirnya sepaneng? Karena nggak dekat Le, nggak ada kedekatan. Maka kemudian apa? Orang itu kalau nggak dekat pasti akan menimbulkan salah paham. Bener nggak? Tapi kalau sudah saling ngerti, wah enak. Saya kalau sama teman-teman dekat saya, Mas, saya bilang kamu nggak usah manggil saya Gus, kamu nggak usah manggil saya Kiai, nggak usah apalah. Ya biasa saja. Kalau di panggung saya ngaji sebagai mubalek, begitu turun dari panggung, ya udah just friend. Maka kemudian apa? Nggak baperan, nggak tersinggung. Lah orang sekarang itu kenapa kok baperan dan sering tersinggung? Karena nggak dekat. Kalau dulu zaman Gus Dur dekat, jadi orang guyon agama saja santai, nggak dianggap sebuah penistaan. Coba sekarang Mas, guyon-guyon soal agama itu jatuhnya bisa kemudian masuk ke masalah penistaan. Kenapa? Karena nggak dekat. Lah makanya kemudian mari saya selalu bilang Indonesia itu rumah besar Le. Ada 6 kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini kalau orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing itu tidak akan pernah terjadi masalah. Masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Maka kalau pengen ngobrol dengan orang lain, jangan masuk ke kamarnya orang lain. Yang perlu kita lakukan apa? Menciptakan ruang tamu bersama. Sehingga ada orang Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Itulah kenapa di Indonesia ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi nggak perlu masuk ke kamarnya orang lain. Contoh, orang Islam, kenapa ngeritik salib? Hubungannya apa? Ada kan ustadz yang mengatakan salib itu tempatnya jeniprit. Orang Kristen marah. Orang Kristen ngomong tentang Al-Quran, itu kan bukan paknya dia. Ya sudah, kamu buka Injil. Makanya saya nggak pernah mau ketika berbicara keyakinan orang lain. Mbok sakmo darele, orang Islam akan mengatakan inna dina indallahil Islam, dan orang Kristen tetap akan mengatakan agama yang paling benar adalah Kristen. Ini mau dipertentangkan, nggak bisa. Makanya toleransi itu meyakini yang dia lakukan benar hukumnya wajib, tapi nggak usah menyalahkan keyakinan orang lain. Kira-kira begitu, bener nggak? Nah, tadi saya kamu santai aja. Kalau kamu punya teman Kristen, ya biasa, diajak traktir, nggak apa, makan bareng, nggak apa-apa. Kanjeng Nabi sedekah kepada Yahudi biasa. Makanya kalau saya notong sapi di pondok pas kurban, tetangga saya kan 60% Katolik. Yang paling banyak menerima daging kurban dari saya, tetangga saya Katolik. Lah, saya dianggap berlebihan dari mana? Kalau zakat fitrah itu ketentuan penerimanya jelas, ada asnaf 8. Itu yang berhak untuk menerima, ya kan? Tapi kalau kita kemudian sedekah yang lain, nggak boleh pandang agama. Contoh nih, kowe ning lampu merah ana wong ngamen, mumpung abang Pak, mumpung abang, selak ijo Pak, selak ijo. Begitu kamu mau ngasih, nggak usah kamu tanya agama kamu apa. Sorry Mas, aku Kristen, nggak takei. Kan goblok. Kalau mau dikasih saja. Kenapa? Karena memberi itu tidak pandang agama. Sama halnya ketika kamu tersenyum, bahwa kemudian senyummu adalah sedekah. Ya senyum dengan semua orang, tapi ingat senyumlah hanya ketika ada orang. Ojo dewe kentir we. Ya, gitu boleh ya gitu ya. Oke, 300.000. Namanya siapa tadi? Septian. Kasih kaos Mas. Moga-moga jadi pengusaha kayak Mas Tomli Wafa. Tapi ini kayak kota infak kayak gini. Nah, kamu di sini dulu temenin. Duhur jam berapa sih di sini? Udah masuk. Ayo jam 12. Ayo Mas siapa? Oke, saya Muhammad Husodo Sonto Atmojo. Siapa? Muhammad Husodo Sonto Atmojo. Muhammad Husodo Sontrot Atmojo. Sonto Atmojo. Oh, Sonto Atmojo.
Panggilannya apa? Sonto. Husodo. Husodo. Ya, Kamu tahu Husodo itu artinya apa? Kesehatan. Kesehatan, benar. Muhammad Husodo Sonto Atmojo. Sonto Atmojo Mangkuwanito. Bojone 5. Bojone 5. Kabeh rondo Rawan. Asik ya. Panggilannya Husodo. Ya. Apa Hus? Hus. Sodo aja, Pak. Oh Sodo lah, aku malah kau yang nyapu ya. Biting. Ya mudah-mudahan besok si Septian jadi pengusaha biting ya namanya. Oke. Apa Hus? Sebenarnya Kamu sama pengen jadi apa? Kayak Mas Tomli apa pengen jadi kayak Mas Ali? sukses dunia akhirat. Wah. Ya mudah-mudahan Husodo segera kembali ke akhirat. Amin. Jangan, Pak. Jangan dulu, Pak. Apa Hus? Hampir sama, Pak. Cuma ini lingkupnya di dalam Islam sendiri kan. Islam, Oke. Kan misal kayak katakanlah NU, Muhammadiyah. Di luar itu kadang bilang kayak, "Oh, kok sesat. Padahal itu hanya bilang dari jari ini tok. Oh, gitu. jari Dan tok. dikatakan sesat. Oke. Kamu NU apa Muhammadiyah? Saya Islam pokoknya. Oh, saya Islam. Ya. Oke. Apik iki. Nek ketoke NU rupane kaya takir. Jadi gini, salah satu sikap yang bisa merusak moderasi itu apa nak? Itu sikap gampang menyalahkan orang lain, gampang membid'ahkan, gampang meneraka-menerakan. Maka saya selalu bilang cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Itu quote-nya viral banget itu. Kamu tahu nggak? Saya kemarin dapat penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Oh, ya. Salah satunya apa? Selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Oh ya. Sering-sering, Pak. 350 truk ada gambarnya Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ono gambar kulit dan kata-katanya nggak asik. Silitmu adalah rezekiku. Ya. Parah. Saya dapat penghargaan kedua apa? Lelang belangkon paling mahal sedunia. Untuk Muktamar NU di Lampung, saya nyumbang 1 belangkon. Kamu tahu belangkon saya dibeli berapa? 900 juta. Coba bayangkan, belangkonnya 900 juta bro, apalagi sarungnya, apalagi isinya. Iya, isinya belangkon cok, ngarang wae. Mulai ndelok kene. Jadi begini nak. Tadi kan saya bilang Indonesia banyak, ada 6 kamar. Lah, masing-masing kamar itu ada banyak ranjang. Kamarnya orang Islam, ada ranjang NU, ranjang Muhammadiyah, ranjang Al-Wasliyah, ranjang LDII, lain sebagainya. Apalagi? Oh, Sidikiyah, semacam. Kok itu Sidikiyah itu apa ini? Oh, Sidikiyah. Oh, kowe santri Sidikiyah. Oh ya. Santri ya ora apa-apa. Iki mancing-mancingnya kurang ajar sih. Halus mancingnya ini. Anda Sidikiyah no. Ya ora apa-apa toh. Ingat, sekali lagi yang salah itu personnya, oknumnya, bukan lembaganya. Jangan dihakimi, jangan digebyah. Ono. Lah, masing-masing kamar itu ono ranjangi le. Lah ya sudah, kembali ke ranjangnya masing-masing. NU ya cara NU, Muhammadiyah cara Muhammadiyah. Kalau tuh ada perbedaan ya biasalah. NU sholat subuh pakai kunut, ada Muhammadiyah orang. Semuanya punya dalil masing-masing. Ya sudah. Tapi saya yakin kalau anak SMA N2 Jombang sudah tidak ada yang berkelahi gara-gara kunut. Betul? Kenapa? Karena baik Muhammadiyah maupun NU SMA N2 Jombang sudah jarang yang sholat subuh. Jadi saya tahu kunut. Subuhannya jam 7, usul ini tambahi usul li fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Ya sudah. Kayak contohnya mana nih? NU tahlilan, Muhammadiyah nggak tahlilan. Ya ora apa-apa. Kamu harus mengklaim yang paling benar, tapi nggak boleh menyalahkan. Toh orang kunutan nggak pakai kunut itu ada dasarnya. Loh, wong tahiyat, kowe ndelok ra le? Wong tahiyat ya. Beda ra? Jenise wong tahiyat ono piro menurutmu? Yang bengkok ada yang lurus, ada yang enggak. Oh, ada yang bengkok gimana? Ini, ada yang gini. Oh, ada yang gini. Ya, ada yang gini, terus ada yang gini. Gini. Kamu yang mana kamu? Yang gini. Yang gini. Ya. Oh, punya kamu begitu ya? Agak bengkok ya. Oh, punya kamu? Oh, iya, punya saya bukan. agak bengkok. Ini tangannya, Pak. Oh, tangannya. Punya saya agak bengkok.
Imam 4 itu semuanya berbeda. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Imam Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah. Imam Hambali, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Imam Maliki, at-tahiyatul muter ber. Gus Miftah pakai yang mana? Saya pakai Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Kamu pakai Hanafi, tuing boleh. Mau pakai Hambali, tuing boleh. Mau pakai Maliki, wer ora apa-apa. Jadi ngene entuk, ngene entuk, ngene entuk, ngene entuk. Yang enggak boleh begini lah itu. Malah mancing-mancing. Kira-kira begitu ya. Enggak boleh kita menyalahkan orang lain. Apalagi kok gampang menyesatkan. Enggak boleh. Kayak saya ngaji di klub malam lokalisasi, Miftah goblok tersesat ngaji karo begenggek. Ya ngopo? Karena mereka juga pengen mendapatkan pencerahan. Maka saya punya prinsip, menyalakan lampu di tempat yang terang, di tempat yang gelap, menyapu di tempat yang kotor. Oh no bro. Hus sodo. Hus. Oke. Ya, kasnya sama uang 300.000. Boleh minta foto? Selfie. Wih video goblok ora foto. Arep ngeprank kiai. Wis ngene bono video. Ya, wis pantes usodo. Olah HP-ne crossing biaya lho cah iki. Makasih ya, makasih Le, sehat Le, seru acaranya, thank you Le. Siap. Oke. Terima kasih ya bro. Mudah-mudahan Septian sama Usodo berjodoh, amin. Amin. Murah kok amin. Bapak Ibu dan para murid yang saya cintai, saya berharap dengan pertemuan kita yang singkat hari ini minimal menumbuhkan semangat kita bertoleransi apapun perbedaan di antara kita, karena memang sejatinya manusia itu pasti berbeda. Kita belajar dari pelangi. Kenapa pelangi itu indah? Karena berangkat dari warna yang berbeda. Kalau Mas Ali suka makan sambal, kenapa sambal itu enak? Karena berangkat dari bahan dasar yang berbeda. Yang namanya sambal itu apa Nduk? Bahan dasar yang berbeda dari cabai, bawang putih, bawang merah, terasi, terasi, kemudian garam, micin, ditumbuk di satu tempat yang sama. Kemudian mereka bercampur menjadi satu tanpa harus menonjolkan antara satu dan yang lainnya. Hasilnya apa Bu? Baunya harum, rasanya sedap. Kenapa? Karena ada persatuan di dalamnya. Kita sebagai orang Indonesia dengan berbeda-beda agama, gak usah kemudian merasa Islam yang paling berjasa atau Kristen yang paling berjasa ataupun sebaliknya, tetapi sama-sama memahami bahwa perbedaan itu indah. Saking penjara ngantos kiamat utawa nganti utange beres Bu, berarti lah mboten saged kepanggih kalih bojone, mboten saged kepanggih anake, mboten saged kepanggih keluargane ten mriku. Ya mboten saged wong di penjara. Mulane iki pentinge kula sampean gadah anak solih solihah. Terus melih pentinge kula sampean ki nek ndek utang aja lali dicatet bareng. Mana? Pisan kas. Apane? Nah, tenanan gue. Mbok sak wayah-wayah sampean kapundhut, engko ana anak-anak sampean sing ngerti lek sampean gadah tanggungan utang. Utawa ya perlu nek perlu ditulisi, nah anak-anakku iki utange ibu sakmene iki nanggone wong iki. Malah kadang-kadang mboten kok ana wong wedok utang duit tanggane ki ra kandha-kandha bojone, malah sing diutangi dipesen ngene iki urusanku karo sampean, ra usah ngomong bapake. Enten mboten sing ngoten niku?
enten ki wonge ya teko aku ngerti kok. Pokoke wonge saiki nek lungguh sikile selonjor. Utang duwe tanggane malah ora kondo-kondo bojone malah dipesen ora oleh omong-omong. Tenanan Bapak Ibu niki kula pesen ya. Rungokno to sayang. Kanjeng Nabi niku nek enten tiyang pejah, mboten kok ditakoni wong iki posone piye? Ora. Wong iki wiridane kenceng apa ora? Ora tau takon ngono Kanjeng Nabi lek nek wong mati. Wong iki nek wiridan kenceng apa ora? Wong iki posone sregep ora? Ora ditakoni ngono. Tapi pertanyaane Kanjeng Nabi, alaihi dainun. Wong iki sing mati iki nalika sik urip ndek tanggungan utang apa ora?